Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri lomba karya tulis ilmiah dan juga segenap panitia lomba karya tulis ilmiah dalam acara Biar Tarbiyah tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Yakin Hassani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Cara Mengatasi Krisis Moral di Era Digital dengan Pendidikan Karakter berdasarkan hadis Nabi. Banyak kasus kerusakan moral yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya di kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembentukan karakter, salah satunya melalui hadis Nabi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami konsep pendidikan karakter yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dalam mengatasi krisis moral di era digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka atau library based. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu kitab-kitab hadis yang memuat tentang hadis-hadis pendidikan karakter, sedangkan sumber sekundernya berupa literatur seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, ataupun juga teknik analisisnya menggunakan analisis isi atau konten. Kemudian mengenai hasil dan pembahasannya, yaitu pertama, itu pendidikan karakter adalah pengenalan nilai-nilai karakter pada anak sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter pada hakikatnya ingin membentuk individu menjadi seorang pribadi yang bermoral, yang dapat mengetahui bagaimana menghargai kebebasan dan tanggung jawab dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan karakter senantiasa mengarahkan diri pada pembentukan individu yang bermoral dan juga mampu mengambil keputusan yang diwujudkan dalam perilakunya dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan bersama. Dan di sini menjadi sumber rujukan terkait dengan pendidikan karakter selain dari Al-Quran. Hadis-hadis tentang pendidikan karakter adalah hadis-hadis yang menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit tentang penanaman nilai-nilai karakter pada diri seseorang yang selanjutnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk mendidik anak cara bertahan. Usia 7 tahun anak disuruh sholat saja, kalaupun tidak mau tidak perlu dipukul. Namun ketika pada usia 10 tahun anak tersebut tidak mau sholat, maka orang tua diperbolehkan untuk memukul anaknya di area yang tidak berbahaya seperti punggung, agar si anak mau melaksanakan sholat. Hadis yang memerintah sholat pada anak ini sesuai dengan nilai-nilai karakter, yaitu nilai-nilai perilaku manusia terhadap Tuhan, meliputi taat pada Tuhan, syukur, ikhlas, sabar, tawakal. Nilai-nilai perilaku manusia terhadap Tuhan ini akan membentuk karakter spiritual atau keimanan pada Allah. Hadis tentang perintah sholat jelas mengandung tuntunan untuk mencapai kedisiplinan waktu, tanggung jawab sebagai hamba Allah, sabar dan ketabahan dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah pada suatu ketika sholat dengan menggendong cucunya yang bernama Muhammad bin Zainab. Pada waktu sujud, Rasulullah menaruh cucunya, dan pada waktu berdiri Rasulullah menggendong cucunya. Hal ini menunjukkan bahwasanya sikap dan perilaku Rasulullah yang sangat menyayangi anak-anak perempuan dan juga sesama. Perilaku seperti ini merupakan contoh bagaimana umat Islam belajar mencintai sesama, anak-anak dan juga perempuan. Sifat-sifat cinta kasih, peduli dan kasih sayang selaras dengan nilai-nilai perilaku manusia terhadap sesama manusia.
Istiadah juga menunjukkan keberpihakan Rasulullah terhadap kaum perempuan. Pada masa Nabi sebelum diutusnya, perempuan dianggap hina dalam tradisi jahiliyah. Tidak jarang seorang gadis kecil yang baru lahir dikuburkan karena dianggap sebagai tidak berguna dalam pertempuran. Namun pada saat Nabi diutus, kedudukan perempuan ini sangat dijunjung tinggi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa suatu ketika ada seorang Arab non-Muslim datang ke masjid, lalu kencing dalam masjid. Sahabat-sahabat marah dan hampir memukuli orang tersebut, tetapi Rasulullah melarang sahabat-sahabat yang ada di lokasi tersebut untuk menindak orang yang kencing tersebut. Perilaku Nabi di atas menunjukkan sikap toleran terhadap orang lain. Meskipun orang yang kencing tersebut jelas-jelas salah, namun kesalahan itu terjadi karena ketidaktahuan. Nabi sangat bijaksana ketika beliau membiarkan orang yang kencing tersebut untuk menuntaskan kencingnya. Selain toleran dan bijaksana, Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat agar dalam memberikan sanksi pada orang yang salah itu ketika orang tersebut dengan kesengajaan. Di samping itu Rasulullah menunjukkan kandungan nilai karakter cinta pada sama manusia, nilai etika perilaku manusia terhadap lingkungan. Beberapa konsep pendidikan karakter yang dapat diungkap dari hadis Rasulullah adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa penanaman nilai-nilai karakter itu harus dilandasi dengan sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, siswa harus terlebih dahulu dikenalkan dengan nilai-nilai karakter sebelum menanamkan nilai-nilai tersebut pada dirinya. Sebagaimana seorang non-muslim yang kencing dalam masjid, oleh Rasul tidak ditindak dengan tegas karena orang tersebut memang tidak tahu bahwa kencing di masjid itu tidak boleh. Jadi diberi perintah terlebih dahulu. Setelah itu diharapkan melakukan sebuah kebaikan. Kalau sudah tahu tapi melanggar, maka baru tidak. Kedua, penanaman nilai-nilai karakter itu harus dilakukan secara bertahap. Misalnya ketika Rasulullah memerintah umatnya untuk menanamkan nilai-nilai karakter keimanan dalam bentuk melakukan sholat, maka beliau melakukannya secara bertahap. Dengan kata lain, hendaknya anak usia 7 tahun disuruh sholat dengan perintah yang lemah lembut, tidak perlu dengan kekerasan. Sedangkan jika berusia 10 tahun namun masih tidak mau sholat, maka dapat dilakukan dengan cara tegas, dengan cara dipukul, agar tujuannya untuk mendidik. Nabi memiliki karakter yang berbeda terhadap anak, wanita, dan juga sesama. Hal ini dibuktikan dengan perilaku beliau dalam sholat ketika posisi berdiri menggendong anak, ketika sujud anak yang digendong ditaruh. Perilaku Rasul ini jelas menunjukkan sikap atau karakter yang peduli terhadap anak, perempuan, sesama, dan juga wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya upaya untuk mengatasi krisis moral dapat dilakukan dengan beberapa konsep pendidikan karakter yang dapat diungkap dari hadis Rasulullah. Pertama, bahwa penanaman nilai-nilai karakter itu harus dilandasi dengan sebuah pengetahuan. Nilai-nilai karakter harus terlebih dahulu dikenalkan pada siswa sebelum nilai-nilai tersebut ditanamkan pada diri mereka. Yang kedua, penanaman nilai-nilai karakter itu harus dilakukan secara bertahap sebagai pendidik. Rasulullah tidak pernah menuntut pada umatnya untuk memahami ajarannya dengan cepat. Rasulullah tidak pernah menuntut umatnya untuk cepat memahami ajarannya. Tiga, Nabi memiliki sifat kepedulian terhadap anak-anak, wanita, dan juga sesama manusia. Sebagai pendidik, Rasulullah juga mendidik umatnya dengan berakhlak mulia. Materi yang diajarkannya juga selalu sesuai dengan perilaku yang telah beliau tampilkan, sehingga beliau menjadi sebuah suri tauladan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.